Halo viewers, balik lagi bersama saya Ahmad di Restart Film 4. Kali ini saya akan membahas film fighting yang berjudul Undisputed Redemption. Film ini mengisahkan si tukang pel melawan fighting dari beberapa negara. So, seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, luangkan waktu 2 detik saja ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan next video dari Restart Film. Film dimulai dengan menampilkan petarung adu jontos yang diadakan dalam penjara Rusia. Pertarungan kali ini Saikov melawan petarung rivalnya. Saikov berhasil memenangkan pertarungan. Pertandingan ini sudah lama diadakan. Para mafia di sini selalu menaruh taruhannya pada setiap jagoan mereka. Mafia ini bernama Gaga dan Saikov adalah petarung andalannya. Kemudian scene berpindah ke tukang pel toilet alias cleaning service penjara. Dengan rambut gondrongnya, ia terlihat seperti orang gila. Gaga dengan bawahannya melintas di depannya. Tak sengaja salah satu di antara mereka menjatuhkan uang kertas. Gaga yang melihatnya menyuruh si tukang pel mengambilnya. Namun ia menolak dan ia menginjak uang tersebut. Serta mengatakan, "Aku tidak sudi mengambil uang laknatmu." Sambil berjalan dengan kaki pincangnya, ia pun pergi. Tukang pel ini adalah Yuri Boyka. Boyka mengajukan permohonan bebas bersyarat, namun ditolak. Hal itu dikarenakan Boyka sudah banyak melakukan kasus kriminal di masa lalunya. Gaga pun mendatangi Boyka. Ia menawarkan akan dipindah ke penjara sel yang lebih baik. Dan Boyka dijanjikan akan ditugaskan menjadi penjaga perpustakaan. Perlu teman-teman tahu, Gaga ini dulu adalah majikannya Boyka. Boyka sekaligus petarung andalannya. Kita flashback dulu ya filmnya. Dulu Boyka adalah petarung yang sombong dan arogan. Saat itu ia bertarung melawan Sember. Sember berhasil mengalahkan Boyka. Karena kesombongannya, Sember memberikan Boyka pelajaran dengan cara mematahkan kakinya. Pada saat itu juga Boyka menjadi pendiam, tidak seperti di masa kejayaannya yang sombong dan arogan. Lalu Boyka meminta Gaga untuk memasukkan dirinya ke pertarungan. Namun Gaga menolaknya karena melihat kondisi lututnya yang bengkok. Gaga mengatakan jika ia ikut bertarung sama saja ia akan bunuh diri. Mendengar hal itu, Boyka langsung berlatih keras melatih lututnya. Dan saat itu juga Boyka memotong rambut bawah atasnya. Kemudian scene berpindah ke pertarungan Saikov. Saikov telah memenangkan pertarungan itu. Lalu tiba-tiba dari belakang Boyka datang dan menyiram Saikov. Boyka mengatakan, "Kamu bukan pemenangnya." Boyka menantang Saikov bertarung. Dengan izin dari Gaga, akhirnya Boyka kembali naik ke atas ring. Wow, ototnya six pack banget bro. Mereka pun akhirnya bertarung. Dengan gaya tarung yang keren, pertarungan berhasil dimenangkan oleh Yuri Boyka. Ia kembali powerful seperti dulu, namun sekarang terlihat sedikit kalem. Karena Boyka sudah memenangkan pertarungan, ia dipindahkan ke penjara Gorgon, Georgia. Di sini ia akan mengikuti ajang pertarungan PSV, ajang kompetisi penjara internasional. Setelah Boyka sampai di penjara Georgia, ternyata ia telah ditunggu oleh para petarung dari berbagai penjara yang berasal dari beberapa negara. Mereka terlihat bengis dan seram. Mereka dikumpulkan dan disambut oleh pimpinan penjara Gorgon bernama Warden Kush. Dari 8 petarung itu ada Turbo dari Amerika, Jerry Lam dari Korea, Petros Mavros dari Yunani, Yuri Boyka dari Rusia, Jean Dupont dari Prancis, Andriago Silva dari Brazil, Andrea Kritz dari Kroasia, dan yang terakhir Raul Quinones dari Kolombia. Setelah mereka selesai di absen, kemudian mereka diperintah masuk sel.
Sebelum sampai sel, mereka melihat arena pertandingan yang sedang dibersihkan. Scene berpindah ke para mafia. Ada Gaga, Fernati, dan ini dia ketua mafianya, Reggio Risoles. Mereka bertiga berencana bertaruh dengan petarung andalannya masing-masing. Gaga memilih Boyka, Fernati memilih Turbo, dan Reggio Risoles memilih Raul Quinones. Kemudian scene berpindah ke penjara. Mereka dijanjikan akan dibawa jalan-jalan ke mall. Namun ternyata mereka malah dibawa ke pertambangan. Di sana para petarung diperintahkan menjadi mesin pemecah batu manual. Para petarung penjara Gorgon dipaksa menjadi kuli batu. Di terik matahari yang sangat menyengat, Boyka dengan Turbo akan berantem karena tubuh banyak bacotnya. Cekcok mulut mereka terhenti karena mereka melihat Raul Quinones duduk santai layaknya raja sambil membaca buku. Setelah selesai menikmati sensasi menjadi kuli batu, mereka diberi waktu untuk latihan untuk mempersiapkan pertarungan mereka. Scene berpindah ke Raul. Terlihat ia diberikan semacam obat kuat. Di penjara ini Raul Quinones dispesialkan sampai-sampai ia diberikan waktu sparring. Dan akhirnya kompetisi yang ditunggu-tunggu dimulai. So pasti para mafia bertaruh besar-besaran. Pertarungan pertama diisi oleh Petros Mavros versus Andriago Silva. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan ini dimenangkan oleh Andriago Silva. Kemudian pertarungan dilanjutkan oleh Turbo melawan Andrea Crouch. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Turbo dari Amerika. Tampak Fernati sangat bergembira atas kemenangan Turbo. Kemudian pertarungan dilanjutkan oleh Boyka versus Ken Dupont. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Yuri Boyka dari Rusia. Tampak para petugas penjara terpukau melihat aksi tarung dari Boyka yang mulai ganas dan menggila. Di pertarungan keempat dilanjutkan oleh Raul Quinones versus Jerry Lam Korea. Pertarungan ini pasti kalian sudah tahu kan siapa yang akan KO. Udah jelas pertarungan ini dimenangkan oleh Raul Quinones. Menurut peraturan dari pimpinan penjara bahwa yang kalah akan dipulangkan. Maksudnya di sini yang dipulangkan hanyalah nama saja. Mereka diturunkan di tengah jalan lalu ditembak sampai mati. Kejam juga ya, udah bonyok ditembaki lagi. Kemudian setelah selesai mereka bertarung, mereka dipaksa lagi menjadi kuli batu. Di sini Boyka dibuat murka oleh bacotnya Turbo. Satu hantaman pun mendarat di pipi putihnya Turbo. Mereka akhirnya berantem. Karena ulah mereka berdua, akhirnya mereka dihukum dengan cara dipenjarakan di sel yang sangat sempit dan bau busuk yang sangat menyengat. Gaga dan Fernati yang mengetahui para petarung mereka disiksa. Kemudian mereka tatap muka dengan mandarnya masing-masing. Boyka dan Turbo menceritakan bahwa dirinya diperintah kerja paksa jadi kuli batu. Mendengar hal itu, Gaga dan Fernati tak terima. Mereka menemui Warden. Di sana ia mendapati Reggio bersama Warden. Ternyata di sana terungkap Reggio sengaja memperkerjakan Boyka dan Turbo supaya mereka menjadi lemah di pertarungan nantinya. Reggio ingin melihat Raul Quinones menang di pertarungan final. Dan Reggio mengajak Gaga dan Fernati meninggalkan petarungnya dan mendukung Reggio supaya di akhir kompetisi hasil taruhannya berlipat-lipat. Gaga dan Fernati pun setuju. Mereka berdua pun ikut bertaruh di pihak Raul Quinones. Dan Reggio menjamin bahwa Raul akan menang. Memang serakah ya. Orang tua udah bau tanah serakah pula. Scene berpindah ke pertambangan. Di sana tampak Boyka dengan Turbo cekcok lagi karena lidahnya Turbo yang gak bisa diam.
Di lain scene nampak Raul sedang menyuntikkan doping ke tubuhnya. Kemudian scene berpindah lagi ke Boyka dan Turbo. Nampak sekarang mereka mulai akrab saking seringnya mereka bersama. Sebenarnya mereka berdua mengetahui kompetisi ini sudah diatur dengan cara curang. Mereka berdua pun menjadikan pekerjaan mereka menjadi arena latihan. Tiba-tiba saat Boyka angkat batu, ia merasa kesakitan. Turbo menanyakan, namun Boyka tidak mau mengakuinya. Akan tetapi Turbo mengetahui bahwasannya lutut Boyka dalam masalah. Ia pun mengambilkan tanaman akar untuk mengobati lutut Boyka. Kemudian scene berpindah ke kompetisi. Terlihat Gaga dan Fenardi telah melipat gandakan taruhannya. Pertarungan final pun dimulai antara Boyka melawan Andreago Silva. Pertarungan ini dimenangkan oleh Boyka. Boyka tinggal menunggu lawan di semifinal. Dan Turbo akan bertarung melawan Raul Quinones. Scene berpindah ke Rejo. Rejo sangat khawatir dengan Boyka dan Turbo karena mengingat mereka sangat kuat. Warden pun punya ide busuk. Ia menuduh Turbo dengan Boyka telah melakukan hubungan seks homo, sehingga ia punya alasan untuk menyiksa Turbo hingga ia terluka. Hal itu membuat fisik Turbo semakin lemah. Saat Boyka kembali ke sel, Turbo memanggilnya. Tampak ia terluka parah. Kemudian Boyka sedang berlatih, ia didatangi Raul Quinones. Ternyata Raul Quinones mengetahui masa kelamnya Boyka, yang pernah kalah melawan Chamber dan menjuluki Boyka sebagai Champion of the Tukang Vel. Dan Raul mengatakan ia akan menghabisi Turbo di pertandingannya esok. Kemudian Boyka mencari Turbo, ia tak ada di sel. Ternyata ia sedang latihan dengan kondisi tubuh yang penuh luka dan lemah. Boyka tak tega melihat Turbo bertarung dengan kondisi seperti itu. Kemudian mereka kembali ke pertambangan batu. Di perjalanan, Boyka menyuruh Turbo kabur karena melihat kondisinya tidak mungkin bertahan lama melawan Raul. Saat akan kabur, mereka ketahuan. Mereka akhirnya memilih melawan para penjaga tersebut. Singkat cerita, Turbo berhasil kabur. Namun Boyka seketika itu dari belakang dihantam senjata AK-47 sampai ia pingsan. Saat tersadar, Boyka sudah berada dengan Warden dan Rejo. Dan di sana datang Gaga, ia mengatakan sudah beralih taruhan ke Raul. Mendengar hal itu, Boyka menjadi sangat marah. Pertandingan final pun dimulai karena Turbo kabur. Otomatis Raul akan melawan Boyka. Tampak banyak mafia yang mulai memasang taruhannya. Dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertandingan mereka tampak imbang. Mereka saling jual beli serangan. Tampak para mafia gerget menyaksikan. Raul lalu mengingat kaki Boyka pernah patah. Ia menyerang kaki Boyka dan mempelintirnya. Hal itu membuat Boyka sangat kesakitan. Raul terus-menerus menyerang lutut Boyka, hingga akhirnya Boyka berhasil dihajar sampai keluar ring. Saat Boyka tak berdaya, ia melihat alat pel di depannya, membuat ia mengingat siapa diri. Pada akhirnya Boyka mengikat lututnya dengan kain pel tersebut, dan Boyka bangkit dengan wajah marah dan geram. Boyka pun menghajar tulang keringnya Raul hingga patah, sampai ia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dan Raul pun dinyatakan kalah. Kemenangan pun berpihak untuk Boyka. Dengan geramnya, Boyka menunjuk Gaga. Fenardi yang kecewa keluar dan akan membunuh Rejo. Namun ia juga tewas ditembak Warden. Kemudian scene berpindah ke Boyka yang sedang mengobati lututnya. Ia didatangi Warden. Menurut perjanjian, siapa yang akan menang kompetisi, ia akan dibebaskan. Namun karena Warden tidak menemukan Turbo, ia batal membebaskan Boyka. Malah sebaliknya akan dieksekusi mati seperti para petarung yang kalah. Saat akan dieksekusi, Turbo datang menyelamatkan Boyka.
Dan ternyata Gaga sudah menunggu mereka. Ternyata selama ini Gaga tetap mengandalkan Boyka dan menggandakan taruhannya hanya untuk Boyka. Ia sengaja berbohong agar Boyka semakin marah. Karena Gaga tahu bahwa jika Boyka marah maka ia akan semakin kuat. Boyka pun diberikan skoper uang oleh Gaga. Saat mobil terhenti, mereka mengucapkan salam perpisahan dan meminta Boyka untuk bertarung melawan di lain waktu nanti. Film diakhiri dengan Boyka yang berlari pincang sambil tertawa lafaz.